Radio. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah Ta'ala, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa qala Allah Ta'ala aidan, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Amma ba'd. Semoga Allah melindungi kita semuanya, menjaga kita, membimbing kita, dan kita tidak akan mau ditinggal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kondisi apapun. Kita ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dicintai, yang disayang, yang diberi rahmat. Dan bahkan dalam perkara urusan makanan dan minuman pun kita tetap ingin selalu dibimbing. Karena begini, seseorang yang mengetahui halal dan haram dalam makan dan minum, maka dia telah mendapatkan kebaikan yang banyak, karena Allah menginginkan kebaikan untuk dia dengan cara Allah memahamkan ilmu kepada dia. Namun ada seseorang yang belajar fikih halal haram tentang makanan, hanya saja mungkin di dalam perkara-perkara duniawi, perkara-perkara zat makanan, ya, perkara tentang ketoyiban makanan ini tidak belajar kadang-kadang. Sehingga halal haram sudah selesai, dia belajar babi haram dan lain-lain, khamar haram, dia sudah paham itu. Tapi ketika ada makanan yang mungkin ada stempel halal dari Majelis Ulama Indonesia, atau kemudian ada makanan yang tidak ada stempel halal dari Majelis Ulama Indonesia, dia tidak mempedulikan ketoyiban makanan itu, tidak dipedulikan sama sekali. Yang penting mengenyangkan perut, yang penting puas. Namanya puas ini mungkin kita tidak butuh terhadap makanan itu, tapi yang penting senang gitu loh. Melihat semangkok pangsit merah menyala itu seneng. Saus sih kalau ndak wabang namanya kan ndak enak, ya. Melihat bakso atau kemudian makanan yang sederhana, cilok, kalau enggak merah enggak enak rasanya. Ini sebenarnya tubuh kita tidak butuh warna itu, mata kita yang butuh, dan itu hanya kepuasan semata dan tubuh kita enggak butuh. Sehingga kita harus betul-betul berhati-hati, ya, harus betul berhati-hati, karena dengan makanan salah satunya, yaitu sebagai senjata agar kaum muslimin ini kalah. Kaum muslimin ini lemah sebelum berjihad, kalah sebelum berperang, ya. Sehingga fisiknya dilemahkan dengan makanan-makanan yang enggak thayyib. Maka ketika ditanya, misalkan di majelis ini atau dimanapun, hari ini makanan kita, adakah makanan kita yang betul-betul halal dan thayyib? Nah, ini perlu kita renungi dari sahur, mungkin dari sahur tadi sampai tadi kita berbuka puasa. Bisakah dipastikan 100% halal dan thayyib? Alhamdulillah ikan laut, Ustaz. Nah, yakin thayyib? Yakin tidak ada boraknya? Yakin? Sementara kami sendiri menyaksikan di pasar besar itu, mungkin tidak semuanya, hanya saja kemungkinan sebagian yang kami saksikan ditaburi itu, ditaburi borak. Kalau nggak gitu nggak gampang, kalau nggak gitu gampang busuk. Nah, kemudian loh iki aku nyeser dewe Ustaz, iwak uceng dan wader nek Kalimburi kono cedek kuburan. Baik. Terus berasnya yang harga berapa itu? Alhamdulillah yang harga 1 kilonya 8.500. Oh, yang wangi itu, iya, semprotan. Bisa. Putih wangi semprotan, thayyib enggak. Halal, ya. Tapi enggak thayyib.
Nah, sementara kita sulit terbebas dari itu. Maka apa solusinya di dalam perkara ini? Yaitu kita berhati-hati, kita meminimalisir sesuatu yang membuat kita lemah dari sisi fisik itu. Nah, apalagi kita belum selesai mempelajari halal haram di dalam makanan itu. Baik, kemarin kita membahas mengenai perburuan, ya, mengenai perburuan. Baik, hadis berikutnya tentang perburuan adalah menggunakan panah. Kemudian yang hadis berikutnya, hadis ke 1111, ini hadis nomor cantik ya, Masya Allah, yaitu menggunakan tombak. Sudah selesai belum ini? Kemudian yang berikutnya yaitu hadis dari Abi Sa'labah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Idza ramaita bisahmik," jika engkau melepaskan panahmu, "idza ramaita bisahmik faghaba ank," dan ternyata ghaba, gaib, kok tidak ada dilihat itu. Kalau yang hadis pertama tentang perburuan adalah dicari-cari, ya, dicari-cari, ternyata ditemukan hewan itu, yang diburu oleh anjing buruan itu tergeletak, ya. Kan pembagiannya apakah dia masuk ke air atau kemudian dia ditemukan di hutan itu, ya, ada bekas gigitan yang dipastikan itu adalah gigitan anjing buruannya panjenengan. Beda juga kemudian kalau kondisinya adalah ada dua anjing, satu anjing buruannya panjenengan, yang satunya tidak diketahui, kalau kemudian ikut menggigit, maka bagaimana hukumnya kita sudah membahas. Tapi kalau ini dipanah, nah dipanah, setelah itu faghaba ank, ternyata nggak ada, dilihat mana tadi, sudah tak lepaskan panahnya, kayak kenek bang itu, kok nggak ada. Dan kemudian fa'adraktahu fakulhu, kemudian engkau temukan. Bagaimana jika engkau temukan itu sudah dipastikan bahwa itu anak panah saya itu tadi, sudah dipastikan, jazakumullah khairan, sudah pastikan, oh iki hewan yang tak bidek tadi, oh ya anak panahku ini, tak ditengeri, kan paling tahu anak panahnya siapa itu kan pemiliknya. Oh iya iki bikinan mergan Mas Diki gitu. Nah ini iki aku tuku iki. Nah itu. Nah dipastikan itu anak panahnya panjenengan, maka kata Nabi fakulhu, boleh dimakan, maka makanlah, halal dimakan. Padahal dicari-cari nggak ada tadinya, terus ketemu, halal dimakan. Bisa jadi buruan itu setelah terkena panah, atau sekarang ada apa namanya, berburu menggunakan bedil, ya, apa itu, senapan angin, habis ditembak dia lari karena belum mati seutuhnya, tidak terkena kepalanya mungkin, ya, sehingga hanya terkena pangkal paha sampai perutnya saja. Nah ini kan masih bisa lari. Kalau kena perut kan tidak langsung mati, tapi masih bisa lari. Kecuali kena perut agak ke depan begitu, di ketiaknya, kijang duwe kelek ndak ya gitu. Ya wis pokok di sini loh, ya. Nah ini kan ada organ jantung di sini, terkena organ jantung paru-paru, sehingga cepat mati. Lah ini tidak terkena perutnya, terkena ususnya, sehingga dia masih bisa berlari. Atau kelinci mungkin diburu, ya, dia masih bisa lari. Nah ketemu boleh dimakan. Tapi bagaimana syaratnya boleh dimakan? Yaitu malam yuntin, selama belum membusuk, selama belum apa namanya, ya, bau, sebelum bau. Akhrajahul Muslim,
Hadis ini yang mengeluarkan adalah Imam Muslim. Hadis ini sahih. Nah, bagaimana mengetahui bahwa ini sudah membusuk? Yang pertama kita harus mengilmui secara sains bahwa berapa jam biasanya hewan ini membusuk dan ciri-cirinya. Ciri-cirinya kita harus paham. Yang pertama jelas bau. Baunya sudah berbeda, bukan bau hewannya, bukan bau darahnya, tapi sudah berbeda baunya. Adah busuk ini, kita pasti bisa membedakan itu. Yang berikutnya adalah organ-organ tubuh yang mulai memucat, matanya mulai pucat, kemudian bau darahnya mulai hilang. Yang berikutnya biasanya adalah perutnya mulai mengembung karena aktivitas bakteri pembusuk itu bekerja sehingga mulai mengembung. Nah ini kalau sudah begini maka tidak boleh dimakan, sudah menjadi bangkai. Baik. Nah, bagaimana jika orang yang berburu burung, langsung jatuh, langsung diambil? Nah, setelah itu perjalanan dari hutan tempat berburu menuju tempat tinggalnya agak jauh, membusuk di tengah jalan. Nyampe rumah sudah busuk, maka apakah boleh dimakan? Tidak boleh. Karena ilah hukumnya adalah malam yuntin, selama belum membusuk. Nah, di situ sebenarnya. Kan sebenarnya ketika di dalam hadis ini dikatakan faghaba anka, itu kan perkara yang bukan membusuknya, tapi karena hilang gitu, terus dicari kok membusuk atau dicari belum membusuk. Ya, paham ya maksudnya? Jadi bukan berarti begini loh, habis berburu langsung kena, langsung kemudian ditangkap, ya, dimasukkan karung atau diikat, bukan langsung diambilnya hewan buruan itu. Tapi yang di sini dipermasalahkan adalah malam yuntin, selama belum membusuk. Bisa jadi itu ketika perjalanan ke rumah sudah membusuk. Ya. Baik. Nah, hadis berikutnya adalah hadis yang melengkapi perkara yang sebelumnya, yaitu hadis ke-1113. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian dikatakan di sana anna qauman qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada suatu kaum bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna qauman ya'tunana bil lahm. Nah, kaum itu yang mau bertanya kepada Nabi, suatu kaum yang menghampiri Nabi itu membawa daging, ya'tuna bil lahm, mereka membawa daging kepada kami. La nadri adzukira ismallah, la nadri, kami tidak tahu adzukira ismullahi alaih amla, kami nggak tahu ini dagingnya ini ketika disembelih itu menyebut nama Allah atau enggak. Tidak diketahui. Mereka menyembelihnya pakai nama Allah atau enggak. Kemudian apa kata Nabi SAW? Faqala sammullaha alaihi, sammullaha alaihi wa kuluh, sammullaha alaihi antum wa kuluh. Ya sudah, kalau begitu katakan Nabi, sebut nama Allah kemudian makanlah. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Baik, ini hadis ini faidahnya banyak. Yang pertama adalah ada daging, ya, yang kemudian kita di dalam kondisi itu belum mengetahui daging ini disembelihnya pakai nama Allah atau enggak.
Jadi di sini kondisinya adalah syak, bukan sesuatu yang membawa keyakinan. Begini sekarang maksudnya, kita berada di negara yang mayoritasnya agamanya adalah Nasrani, misalkan di Amerika misalnya, Italia sudah, yang meyakinkan bahwa memang Nasrani sudah, dengan segala sektenya yang ada. Terus di situ ada ayam, apakah kita makan? Ini kondisinya syak, ragu dalam hadis ini. Tapi kalau kemudian di mana? Di Italia kita yakin bahwa itu Nasrani, sedangkan sembelihannya Nasrani halal, maka kondisi ini tidak sama dengan kondisi ketika kita di Italia, ketika kita di Brasil, Argentina yang mereka Nasrani. Bagaimana ketika kita berada di India, di kota Bangladesh beda, India ya India, ya wis, berada di Vrindavan, ya, berada di Vrindavan. Setelah di situ ada ayam. Ini kondisinya kayak hadis ini atau seperti di Itali? Seperti di Itali, bukan syak. Kenapa? Di sana Hindu, sembelihan Hindu boleh dimakan? Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, karena mereka orang musyrik. Kalau ada makanan, maka apa yang kita makan? Hanya yang bukan sembelihan. Misalkan adalah sayur, di kono kok ono kulupan senikir iki dipangan. Nggak tahu ndek Vrindavan ono urap-urap atau enggak. Nah, ini urap-urap ala Vrindavan. Itu. Nanti info selanjutnya bisa ditanyakan kepada Tuan Arjun Thakur Jakursing ya. Nah, baik, saya kasih contoh lagi. Sudah paham belum? Hadis ini kondisinya adalah syak, ragu. Sedangkan kita berada di Vrindavan itu tadi, kita berada di Bombay, kita berada di Mumbai. Di Mumbai masih ada orang Islam lah ya. Banyak di Mumbai yang ada. Tidak tahu tak Mumbai tak? Bombay ngerti kan Bombay kan? Lawang lurus saya, gue nyampe ya insya Allah. Pokoknya numpak pesawat ya. Nah itu kalau kondisinya syak begini, kondisinya meragukan, maka bagaimana caranya jika sebuah kondisi meragukan? Yaitu menggunakan kaidah da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan yang meragukanmu kepada sesuatu yang sangat tidak meragukanmu. Tak kasih contoh begini lagi. Ini kaidah hadis Nabi SAW, hadisnya sahih dan kemudian ditarik sebagai kaidah di dalam kaidah usul fikih, yaitu al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa diganggu dengan keraguan. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Contohnya, sekarang ini kan maghrib ya. Tadi sebelum maghrib yakin kita memang wudhu dan kita sholat maghrib, yakin kita wudhu. Nah, karena saking seriusnya mendengarkan kajian, karena ekspresinya macam-macam, ono sing ini menteleng ini, ono sing ini, ono sing saking seriusnya Pak Koe, saking seriusnya. Ada yang begini, rodok ini, terus konconnya di pinggirnya ini langsung, ya. Saking seriusnya mendengarkan kajian sehingga dia mau isya itu mau sholat isya ragu, loh sih ngentut apa enggak aku mah itu batal apa enggak ya, jadi ragu, duweling-eling ngentut enggak ya, sampai ngitung benik barang enggak ketemu, ngentut enggak gitu ya. Sampai takon temannya, tadi saya batal, bu enggak roh, waduh enggak ketemu ini. Maka kondisinya berarti batal atau enggak? Kondisinya berarti tidak batal. Kalau mau wudhu lagi silakan, tapi kondisinya adalah tidak batal. Kenapa? Karena dia ragu dia batal atau enggak. Sedangkan yang meyakinkan adalah sudah wudhu gitu.
Jadi jangan sampai keliru kondisi seperti itu. Aku mau batal ndak? Wis batal lah wis. Duh, apa dasarnya? Ndak terarah bagaimana menyimpulkan suatu simpulan hukum. Ya, arahnya nggak jelas. Sedangkan kaidah menyebutkan al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yang meyakinkan adalah wudu, yang ragu tadi ngentut atau tidak. Itu kondisinya wudu. Mau wudu lagi boleh. Ya, wudunya wudu sunnah. Wudu di dalam kondisi suci. Ini adalah wudunya para nabi, terus Kanjeng Nabi SAW. Wudunya para nabi itu nggak batal, tapi wudu lagi. Masya Allah, dia mendapatkan pahala lagi, yaitu berwudu, tapi sunnah. Sebagaimana wudunya orang yang lagi hadas besar, bukan berarti tidak boleh wudu. Putrine panjenengan, istrinya panjenengan yang lagi haid atau nifas, ini masih boleh wudu, wudunya wudu sunnah, tapi tidak membuat suci kondisinya, gitu. Nah, sebagaimana begitu kita. Sebenarnya aku sih duwe wudu iki mang iki. Ada sholat maghrib ini, mosok duwe wudu? Iya, aku iki wudu subuh mang. Waduh, masya Allah. Sholat maghrib menggunakan wudu subuh. Wah. Mungkin nggak? Mungkin saja, tapi lelapo. Berarti ngempet ngentut berapa jam? Bededek. Ke Saiful Anwar 3 juta nggak bisa ngentut. Operasi diokrek sampai brus, ya. Iya, ngentut itu nikmat luar biasa. Oh iya, kalau tak ngentut saiki jangan di sini, kancane vertigo, ya. Tuh ya. Makanya ngomong-ngomong tentang ngentut itu ya, kita tidak pernah menemukan hadis tentang tentang kentutnya Rasulullah. Mana hadisnya? Kalau buang air kecilnya beliau sallallahu alaihi wasallam, buang air besarnya beliau juga pernah buang air kecil dengan berdiri 1 kali dan diketahui oleh sahabat, dan kemudian mau kemana kamu? Tidak usah kemana-mana. Maksudnya saksikan, inilah perkara ini menunjukkan bahwa buang air kecil dengan berdiri boleh gitu, boleh. Tapi kalau dibiasakan makruh, nggak boleh. Nah, untuk sebagai tanda kebudayaan. Tapi hadis tentang bahwa Rasulullah buang angin nggak pernah ditemukan. Ini menandakan bahwa Kanjeng Nabi, panutan kita, manusia terbaik itu merahasiakan kentutnya. Oleh kita bukan rahasia lagi. Kalau di keluarga wis biasa itu. Batak no tanganku aki. Ngono kadang-kadang ya. Masya Allah. Nah, ini bukan masalah halal haram aja. Dan masalah menjaga muru'ah sebenarnya, menjaga muru'ah. Baik. Kondisi ragu seperti ini, yaitu disebut nama Allah, yaitu di dalam makanan-makanan yang makanannya halal tentunya. Tidak mungkin beliau makan sesuatu yang tidak halal. Nah, tadi tidak bisa kondisinya, tidak memastikan, tidak bisa dipastikan kondisinya tadi itu, bahwa ini tadi sudah disebut nama Allah ada, tapi makanannya halal. Dan suatu kaum ini memang tidak disebutkan keyakinannya apa, tapi walaupun secara tekstual tidak disebutkan dia agamanya apa, cuma kira-kira agamanya apa? Islam. Karena mereka datang kepada Nabi untuk bertanya, berarti beriman. Masya Allah, ulama kalau memahami hadis begitu. Apa ya agamanya tidak disebut ini? Oh lah, kok kemudian ada anna qauman qalu lin nabi. Oh, bertanya kepada Nabi kaum ini. Kalau bertanya berarti ya meminta petunjuk kepada Nabi. Oh, berarti Islam. Tapi hanya saja kita ragu disebut nama Allah apa enggak tadi itu. Kondisinya adalah seperti ketika kita
beli ayam di pasar, pedagangnya muslim. Bisa jadi muslimnya jelas, bisa jadi enggak. Mau bilang muslimnya jelas ini, saya tadi beli ayam 5:30, kok sik ngelengor ini. Iya, ndak wudu, berarti nggak sholat subuh. Lah yang kayak gini nih, karena kami kalau ada taklim di Muring sana, habis subuh itu kan lewat pasar Kebalen, Pak. Ndak ada jalan lain yang lebih cepat kecuali di situ. Masya Allah, di situ ada masjid itu. Wis adzan ya enak ya meceli poetik. Waduh, Masya Allah. Apakah dia bangga setelah mengumpulkan laba itu, dan kemudian dibuat apa uang itu nanti? Dan dia tidak tahu suatu saat Allah akan membersihkan hartanya dengan cara apa? Macam-macam. Harta yang dikumpulkan itu sampai ninggalkan sholat itu, dia berada di kesenangan yang di puncak-puncaknya. Allah jatuhkan sakit kepada dia, tabungannya kayak berobat kabeh, Pak. Gawe ngono tok lah, ninggalno salat itu loh, cuma gawe itu tok. Nah, itu kami melihat, ya Allah, piro wong sing salat subuh. Kata istri saya begini, sing husnudzon apa paling ya wis mari. Kate husnudzon ya apa nglengo. Wajahnya ini loh berminyak. Terus saya mau dipaksa husnudzon, paling pakai skincare. Loh, gimana mau husnudzon itu? Dalam kondisi itu bagaimana? Kalau dalam kondisi itu memakan makanan sembelihan mereka terbagi menjadi dua pendapat. Penyembelihnya ini meninggalkan sholat dengan sengaja, terbagi menjadi 2 pendapat. Yang pertama, jika meninggalkan sholat dengan sengaja itu pakai hukum fasik, dihukumi fasik, sebagaimana ini dihukumi di dalam pendapat mazhab Syafi'i. Meninggalkan sholat dengan sengaja hukumnya dia menjadi orang fasik, pelaku dosa besar, maka dia masih Islam, sembelihannya sah, halal. Tapi kalau panjenengan mengikuti pendapat meninggalkan sholat dengan sengaja, walaupun dalam hatinya merasa berdosa, itu pendapat dia telah jatuh ke dalam kekafiran. Ini yang tidak bisa pakai hadis ini. Lu cari ahlul kitab tadi boleh, Ustaz. Lo masalahnya dia agamanya apa sekarang? Kalau dia meninggalkan sholat dengan sengaja, kemudian pakai pendapat kedua bahwa kafir orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, terus dia agamanya apa? Kan tidak jelas. Kan tidak jelas. Sekalian gitu kemudian masuk Nasrani, sembelihannya jelas halal. Nah, ini yang harus diperhatikan. Panjenengan boleh pakai pendapat pertama, ya wis, tidak apa-apa. Kadang-kadang nyembelihnya yo nggak ada adab yang begitu baik. Ya cuma dipegang begini, ayamnya begini, dipegang lehernya begini, digini kan, didangak gini, sudah diceblong nang air panas, gini kan langsung. Tapi saya punya langganan itu yang tidak langsung dimasukkan, dibiarkan begitu beberapa menit, setelah itu dimasukkan ke air panas untuk dicabut bulunya. Iya, tapi masih kejut-kejut gitu. Kan harus cepat, wantri ini dowo. Loh, saya setahu soalnya pernah kula, saya dulu pernah bisnis catering, masih mahasiswa dulu. Yaitu kulaan di situ di jembatan layang Mergosono ke sana, itu kulaan di sana. Tapi yang ngudut ngono ya, ashabul ukhdud ngono iku. Ngene Masya Allah. Ya, subhanallah. Nah, baik, itu ya kondisinya ya. Ada yang didiskusikan? Ya. Iya. Iya. Itu bahayanya gimana film itu? Film India yang kartun atau yang apa? Oh, Krishna.
mengenai film, yaitu Mahabharata, ya, Mahabharata. Bagaimana hukum menonton film ini? Yang pertama, sebelum membahas tujuannya, karena al-umur bimuqasidiha, ini kaidahnya. Perkara itu harus sesuai dengan maksudnya. Berarti seorang muslim tidak mungkin melakukan sesuatu itu nggak punya maksud. Seorang yang beriman, dia akan melakukan sesuatu, keputusan sekecil apapun harus ada maksud, ya. Sehingga tidak mungkin orang Islam ketika mau keluar rumah naik motor gitu sebelum ke sana. Ini kaidah yang harus dijelaskan agar nggak salah paham nantinya. Sudah naik motor, mati nang dia man, ndak ero. Loh, ini ndak mungkin kayak gitu. Loh kok ndak ero? Loh sampean kok ngengkel, kok aku ndak ero? Loh, bukan gitu maksudnya. Seorang Islam tidak boleh setelah itu pokoknya ngelondong begitu, ya ndak boleh. Mereka harus punya tujuan, itu orang beriman. Tujuannya apa gitu? Karena disitulah ada pahalanya, ada kejelasan pahala. Untuk sekalian mau kemana? Biasa, biliatan, sampai ngucut lah, ya jelas tujuannya. Mau kemana? Majelis taklim, mau kemana? Ke rumah teman, jelas pahalanya. Kalau ndak ero, ngiteri alun-alun 7 kali, masya Allah. Nah, setelah itu kemana lagi? Ke Ijen. Nah ini tidak boleh. Dan di dalam melihat film itu juga harus, ini film secara umum dulu, harus ada tujuan. Apa alasannya melihat film itu? Dan ketika harus tahu makosidnya, tujuan-tujuan itu, maka dia harus berpikir, kira-kira oleh pahala ndak aku? Delok film ini kira-kira oleh pahala ndak? Ini saya nggak bahas Krishna dulu. Bisa jadi panjenengan melihat film Laskar Awan gitu, aku ndak nyebut itu, pokoknya Laskar Awan itu. Atau panjenengan melihat acara-acara TV misalkan adalah Master Encus misalkan. Ini yakin tidak dapat pahala. Itu dulu. Karena al-umur bimuqasidiha. Saya melihat, ibu-ibu tidak teko, sampaikan nanti. Saya melihat ikatan cinta ini dapat pahala apa enggak? Tapi kayak Ibrahim Ustaz, juga ada manfaatnya. Itu misalkan. Nah, tentu saja kita harus tahu manfaat dan mudaratnya lebih besar mana. Karena khamr itu diharamkan oleh Allah bukan karena tidak ada manfaat, karena sedikit manfaatnya, banyak mudaratnya. Gitu. Apalagi film Krishna. Kalau panjenengan memang ahli sejarah, ingin mempelajari, ya monggo. Ahli sejarah loh ya, ingin mempelajari. Sebagaimana Dr. Zakir Naik mempelajari kitab-kitab Hindu, ya. Itu memang sebelumnya sudah kuat Al-Quran sudah hafal, sehingga menghafalkan kitab-kitab agama Hindu, ya, untuk dakwah gitu. Sehingga dalam hal itu apa tujuannya? Tapi kalau sudah ya ndak ada, ini yo soalnya ini kan bagian dari pewayangan. Ya alasan apa kalau sekedar ini bagian dari pewayangan? Loh kan wayang digunakan dakwah. Iya dulu. Terus sampean belajar wayang itu kate dakwah nang sopo? Terus wayangnya kate ditelembukno nang gegere wong-wong gitu maksudnya. Ini bagaimana maksudnya? Ya kalau memang belajar itu untuk dakwah di segmen yang pas, monggo. Di segmen orang yang senang wayang. Jadi orang ini tidak hadir kalau tidak ada wayang, monggo. Tidak apa-apa. Jadi begitu ya. Sehingga melihat film tersebut bisa jadi jatuh ke dalam keharaman jika kondisinya dan tujuannya tidak meyakinkan untuk didapatkan pahala dari Allah SWT. Kira-kira itu. Mungkin satu lagi. Nggih, Pak Asyari, monggo. Salat itu kalau batin enggak murni gimana? Sama enggak salat? Salat yang apa? Enggak di batin gitu. Batin kok enggak mengucap. Oh. Gerakannya gerakan salat ya. Tapi di batin. Nah, ini ilmu kebatinan, subhanallah. Allahu Akbar.
Maka dalilnya apa? Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sholat jenggotnya gerak-gerak, gerak-gerak. Niki napa oleh gerak-gerak berarti? Berarti dibaca tapi sirri. Nah kalau sholat misalkan dibatin, wah ini sholat ini makanya sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti bagaimana aku sholat. Rasulullah sholatnya tidak pakai kebatinan. Para sahabat juga begitu. Nah, begitu sirri, sehingga tidak boleh sholat di batin. Karena ini amal. Amal itu bukan batin. Yang di batin ini niat. Ini azmul qalbi, itu namanya niat, azam di dalam hati. Tapi kalau sholat ini doa, doa ini bukan doa di dalam sholat tentunya tidak dengan batin, karena amal. Misalnya gini ya, udang goreng ini kan mentiris begini enak kok ya. Kemudian kita mau makan masuk ini, kan tidak iso. Ini amal ya begini caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini amal. Oke, kadung praktek. Ini namanya amal. Jadi tidak boleh dibatin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.